45 nih. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya di live keempat. Bosan pakai kemeja. Jadi kita di live keempat ini kita akan lebih serius. Kita tunggu dulu. Harusnya kalau kayak gini nih dengerinnya musik fish. Musiknya apis. Wah, ada Jerry Taufik. Ya, ini live keempat ya. Kayak nggak tahu bisa bertahan sampai berapa live. Tapi kita akan lebih serius di live keempat ini setelah 1-3 ada prolog. Saya membagi live itu menjadi 10 live. Jadi ada 1, 2, 3 itu prolog. Inti itu 4, 5, 6. 7, 8, 9 itu adalah klimaks. Dan anti klimaksnya posisi 10. Ya Pak Ucok? Siap. Seluruh tim saya udah pasrah. Saya udah bilang orang tua juga, orang tua udah khawatir karena ada beberapa teror ke rumah orang tua. Terus Ucok juga udah siap mendampingi apapun yang terjadi sampai akhir. Jadi udah ikhlas apapun yang terjadi, yang penting bersuara. Hari ini kita udah keliling. Hari ini saya lapor dulu, saya akan membuat sebuah gerakan UMKM di Kreo. Kita akan buat gerakan bareng teman-teman skateboarder, Tangerang, UMKM di Kreo. Kita buktikan bukan gerakan hanya di Jogja, tapi di Tangerang kita juga bisa bersatu untuk membuktikan bahwa kesehatan dan ekonomi bisa beriringan dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Kita buat dari Kreo dulu. Kita akan bahas mengenai data COVID. Jadi gini bro, ini sangat-sangat kontroversial. Jadi saya nggak peduli mau dimenitin apa enggak, tapi saya akan bersuara. Mulai dari Surabaya, bosku. Jadi teman-teman sekalian yang saya nggak ngegas ya, agak bertanya. Ya teman-teman sekalian yang di Surabaya. Mungkin dari bulan Maret, April kalian akan tahu di Surabaya kita tahu gosipnya bahwa Pemkot dan Pemprov itu berantem. Ini adalah salah satu contoh penanganan COVID yang menurut saya amburadul. Kenapa saya bilang amburadul? Karena dari pusat, Pak Jokowi sudah memerintahkan oke semua. Dan Pak Jokowi mempercayakan menteri mempercayakan ada kepala daerah mempercayakan sampai ke tingkat kota dan kabupaten. Nah, di Surabaya dan Jawa Timur masih sempat-sempatnya selek, bos. Masih sempat-sempatnya selek. Pandemic Talk, salah satu kawan, Pandemic Talks, sudah berusaha untuk membongkar mengenai beberapa data yang ditutup-tutupin, tapi beberapa postingannya di take down. Ya, di Surabaya, coba ditanyakan, itu data Pemprov dan data Pemkot sama apa enggak? Kenapa ada 2 RS darurat? Ya, kenapa kok pada waktu itu di berita wali kota Surabaya sempat membantah bahwa kalau nggak salah presiden kita sempat mengatakan Pak Presiden dapat datanya dari Pemprov. Saya tahu, itu ada curhatannya. Saya ada rekaman, saya ada WA, saya ada foto yang mengatakan kalau nggak salah Pak Presiden dapat data nih dari Pemprov yang mengatakan bahwa tingkat kepatuhan memakai masker di Surabaya itu rendah. Dan itu besok harinya dibantah oleh Bu Wali yang mengatakan data dari mana. Nah, ini udah beda datanya. Nah, Pak Presiden cuma tameng nih ceritanya. Let's say kita, oke lah kita nggak bahas Pak Presiden. Tapi ini salah satu contoh bahwa data COVID yang di Pemprov Jatim dan Surabaya ini ada sesuatu yang masalah nih. Kok bisa? Coba dilihat kok bisa. Kok bisa penanganan yang Surabaya itu sempat di bulan April, Mei itu bertele-tele itu kenapa? Jika penanganan dari pusat dan daerah aja tidak sinkron, gimana kita bisa mengalahkan COVID? Gimana kita bisa mengalahkan COVID? Saya tidak sinkronnya adalah, ya kita tahu, kita sangat-sangat tahu bahwa penanganan Pemprov dan Pemkot di Surabaya itu sempat beberapa kali selek gitu. Ada buktinya WA ke saya gitu, ada banyak dari staf-staf Pemkot. Ada. Itu baru Surabaya. Alhamdulillah, Surabaya sekarang membuat gerakan swab gratis. Tetapi kan ini menjadi bukti bahwa ini gimana sih kok Pemprov sama Pemkot aja bisa berantem? Kok bisa? Kok bisa gitu loh. Itu yang pertama gitu loh. Ya kan, data Pemprov, Pemkot aja bisa beda. Dan itu dikatakan langsung oleh siapa namanya? Pandemic Talks.
Yang mengatakan ini saya nggak bohong, Pandemic Talk mengatakan ada selisih kematian. Di Jawa Timur paling gede. Yang kedua adalah Pemprov Jatim sempat pengen merevisi definisi kematian. Maksudnya gimana, Bor? Ini kan kayak ada sesuatu yang aneh kan? Logika ada sesuatu yang aneh di sini, Bos. Ini yang aneh gitu loh. Menurut saya akan sangat agak aneh. Jawa Timur aja kayak gini. Ini baru Jawa Timur, bro. Ini baru Jawa Timur soal Pemprov dan Pemkot. Belum daerah lain. Ya. Sekarang kita pikir instruksi presiden itu adalah atasi COVID dibalikan ke kepala daerah. Jika kepala daerahnya aja nggak kompak, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Kedua, Jakarta mengadakan PSBB. Awalnya saya, yakin nih PSBB 2 minggu, oke kita bertahan nih. Hari ini tambah lagi 4.000, 1.000. Setelah kita lihat, PSBB di lapangan itu tidak seketat biasanya. Ya kan? Yang dirazia adalah orang di jalan. Yang dirazia adalah orang-orang yang di angkringan, di kafe, rumah makan. Tetapi tidak ada razia di kantor, gak ada razia di transport umum. Ya. Dan asal kamu tahu, orang-orang yang di Jakarta yang PSBB itu larinya ke Bekasi, Bandung, Depok, Tangerang. Terus gunanya apa? Ini baru Pemprov Jatim ya tadi masalah. Coba diperjawab kalau ada orang Jatim di sini gimana nih? Jatim sama Surabaya dari dulu ada di berita sempat beda argumen. Penanganan COVID aja masih beda argumen, Bos, dari provinsi ke kota. Kita buka yang Jakarta. Jakarta PSBB berat. Tapi orang-orangnya ke Bandung, ke Bekasi, ke Tangerang, ada yang ke mana namanya? Ke Depok. Terus piye? Hari ini tambah 1.100. PSBB ditutup semua. Ya kan, awalnya saya yakin, karena saya yakin, ini pasti di-lock nih orang Jakarta nih. Berarti kita nangani Jakarta dulu. Tapi ternyata kenyataannya yang dirazia rumah makan, Satpol PP keliling-keliling, lapangan. Pada klaster kantor, klaster tempat hiburan, klaster kantor. Terus yang ketiga, pertanyaannya, dendanya kemana? Dendanya kemana? Dendanya kemana, Bos? Kita lihat ya di sini ya. Ini kan pandemi ya. Ini kita ngajari logika. Saya jujur nggak paham. Saya bukan orang pemerintahan. Tapi harusnya yang terjadi adalah Pak Jokowi buat instruksi. Sudah, Pak Jokowi buat instruksi. Kepala daerah kan dikumpulin pasti itu. Kan namanya kepala daerah bertanggung jawab pasti Pak Presiden dong, atau Menteri Dalam Negeri. Harusnya kepala daerah ini kompak. Harusnya kompak, beneran kompak, membuat instruksi, gubernur buat instruksi ke wali kota dan bupati. Wali kota membuat instruksi ke kecamat dan kelurahan. Ya kan? Bupati juga camat dan kelurahan. Sudah selesai. Harusnya sekompak itu. Ketika ada perbedaan pendapat seperti Surabaya contoh, ini berarti ada yang aneh dong. Kita bahas Surabaya nih. Satu, kedua, Jakarta tadi saya ulang. Jakarta, PSBB. Awalnya kita yakin dong PSBB, Pak Anies narik rem darurat. Oke, keren. Tapi kenyataan di lapangan, bawahannya, eksekusinya, razianya adalah sebatas rumah makan, kerumunan di jalan. Tidak ada di kantor katanya ditutup 20. Tapi nandep tambah 1.100. Kenapa? Karena warganya ke Bekasi, Depok, dan Tangerang. Berarti antar kepala daerah nggak kompak dong. Antara Jabar sama Jakarta dong. Berarti nggak kompak kan? Kan logika, kenapa Jakarta bisa tambah 1.100? Karena ada migrasi. Kenapa ada migrasi? Orang-orang pindah dari Jakarta, pindah ke Bekasi, pindah ke Bandung, pindah ke Depok. Terus balik lagi ke Jakarta. Berarti kan tidak kompak. Ini baru Jakarta. Ketiga, dendanya kemana? Dendanya kemana? Orang bayar denda 100 sampai 250 ribu. Bayar. Denda masuk. Ada yang masuk, nggak tahu. Bisa nggak Pak Kim? Denda tuh kemana? Dendanya kemana? Ini yang ditanya. Dendanya kemana? Dendanya ini harus ditransparasikan kembali ke rakyat untuk memenuhi kebutuhan yang nggak mampu, atau kembali ke kas daerah. Ini harus dipertanyakan denda, karena denda ini kan pertanggungjawaban.
Jika yang pelanggar banyak, berarti ada denda. Denda ini harus digunakan untuk meningkatkan protokol kesehatan atau membantu warga yang miskin. Pertanyaan keempat, Bali. Kemarin ada kasus 20 pembantunya Pak Koster itu kena COVID. Gubernur Bali mengatakan statement, obatnya arak. Ini kepala daerah loh, ya. Ini kepala daerah loh. Ini Surabaya, Jakarta, Bandung, Bali nih saya bahas sekarang. Bali. Ya, Bali. Kondisi Kabupaten Badung itu PAD-nya hancur-hancuran. Awal mula 6 triliun. Sekarang udah hancur karena seminyak dan kuta nggak bisa dapat duit. Ya, Pak Koster harusnya sebagai gubernur mewadahi itu semua. Kita lihat malah karyawannya Pak Koster kena COVID. 20 orang ada di berita. Dan di tag ke saya. Ini gimana? Dan Pak Koster mengatakan obat COVID arak. Dan yang ketiga, Pak Koster juga mengatakan sering tidak pakai masker di pertemuan publik. Itu kepala daerah. Jawa Tengah kemarin malah ngadain Tegal ngedain sunatan dangdutan. Ya, ini membuktikan bahwa arahan Pak Presiden tidak dilakukan dengan baik sama kepala daerah. Saya nggak bela siapa-siapa. Tapi ini fakta yang bisa kalian lihat dengan baik di jalanan. Arahannya jelas. Kepala daerah bertanggung jawab dengan warganya. Ya. Ketika adaptasi kehidupan baru, kepala daerah itu bertanggung jawab terhadap warganya. Tegal buat dangdutan. Gubernur Bali buat statement arak Bali obat COVID. Di Surabaya dan Jatim gak akur. Ya. Di Jakarta PSBB, di Jawa Barat enggak. Terus di Bandung banyak kafe tempat hiburan buka. Jakarta enggak. Otomatis orang Jakarta ke Bandung semua. Kayak rakyat jelata itu di bawah nggak tahu harus percaya siapa. Aku ngajarin kalian berpikir, ada yang nggak beres ini kan berarti. Kenapa? Karena COVID ini adalah panggung kampanye gratis buat pejabat. Paham kawan? Panggung gratis buat pejabat. Kita lihat Pak Jokowi sudah buat statement. Atasi dengan baik. Ini presiden. Ibarat ketua kelas. Ibarat presiden itu ketua angkatan. Ya, ketua angkatan di dalam ada ketua tutorial. Jangan deh susah. Ibarat presiden itu kepala sekolah. Ya, terus ini ada ketua kelas. Ketua kelas ini adalah kepala daerah. Nah, kalau kepala daerahnya nggak kompak, sampai kapan COVID-nya kelar, bosku? Sampai kapan COVID-nya kelar? Saya ngajari kalian ini part pertama yang emang keras banget. Itu di lapangan saya saksi hidup. Saya ke Surabaya. Bertemu dengan staf khusus Pemkot Surabaya. Datanya aja dengan Pemprov beda. Lah ya piye? Dan COVID ini tuh jujur adalah sarana gratis untuk kampanye, bro. Karena semua pejabat ingin cari panggung. Mereka nggak paham instruksi presiden itu apa. Semua orang nyalain Pak Presiden. Coba kamu pikir. Ini ketua kelas, kepala sekolah, ngasih instruksi. Bos, tolong bos atur daerahmu masing-masing. Tegal bang dangdutan, bos. Dan Pak Ganjar baru tahu itu setelah viral di Twitter. Dan akhirnya ditegur. Kalau Yayan nggak tegur ya mau gimana. Tapi ketika kita freedom of speech, kita bisa disikat. Saya bahas yang part pertama nih. Ketidaksinkronan antara pusat dan daerah. Saya ke Surabaya, ya, sampai Pak Terawan buat kantor di sana itu ada alasan karena selek, bro, antara Pemkot dan Pemprov. Lah kok iso? Ketika rakyat menjadi korban perbedaan politik di sebuah daerah, apakah itu etis? Tegal dangdutan, sementara warga di jalanan kena razia. Pak Ganjar keliling kemana-mana di Jawa Tengah,
untuk sosialisasi, tapi anak buahnya di Tegal dangdutan. Sementara di Surabaya, Pemprov Pemkot selek. Di Bali, Badungnya minus, gubernurnya buat solusi arak Bali obat COVID. Dan malah 20 pembantunya kena COVID. Di Jakarta, PSBB yang dirazia sama bawahan orang lapangan tok. Klasternya kantor transport. Terus wargane malah minggat pergi ke Bekasi, Depok, Bandung. Bandungnya tempat hiburan buka. Angkringane buka. Satu-satunya beres Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono. Tapi itu pun warganya juga di angkringan diviralkan. Kalian mau bicara apa lagi? Fakta udah jelas. Penanganan COVID di negara kita aja, ini tidak sinkron antara pusat dan daerah. Ibarat pusat ngasih info A, SOP-nya A sampai bawah, saat jadi Z. Ini baru level wali kota, bupati. Belum sampai level paling rendah, kecamatan dan lurah. Gimana kita mau menang kalau misalkan jelas-jelas dari presiden mengarahkan A, sampai lurah beda lagi. Itu belum bantuan COVID. Gimana bantuan COVID ini baru pejabat? Pertanyaannya, denda kemana? Satu-satunya beres cuma Jogja. Kenapa saya bilang Jogja beres? Satu, event saya 8.000 orang, nggak masalah. Disperindak, Dinas Pariwisata, Dinkes bersatu. COVID di Jogja dikontrol. Kompak, nggak ada heboh-heboh. Padahal juga mau pilkada di Jogja itu. Pilkada juga di Jogja, tapi juga nggak heboh banget. Kenapa? Karena kompak. Lah kalau Jogja kompak, kenapa daerah lain nggak kompak? Saya punya data, event saya dikunjungi orang Jogja sama Jateng doang. Saya ada datanya, sudah saya share di Instagram. Lah kenapa daerah lain nggak bisa? Kenapa hanya mementingkan politiknya masing-masing dan golongan masing-masing? Itu alasan kenapa saya sarkasem jadi capres. Karena emang realita di lapangan kayak gitu. Relawan saya keliling 17 kota, hadapannya kayak gitu terus. Terus itu yang menurutku kayak aneh kan? Ini baru satu hal bagian pertama dari part 4. Nggak sinkron. Kita lihat pada bulan Maret, ketika kita sudah distatuskan bencana nasional, ternyata kepala daerah bergerak masing-masing karena memanfaatkan COVID sebagai sarana cari panggung. Lah kalau pejabat cari panggung boleh, kenapa dokter Tirta nggak boleh? Kenapa orang lain nggak boleh? Kenapa hanya pejabat yang boleh cari panggung? Memang di kala COVID ini semua pejabat beraksi sok-sok bantu untuk cari panggung, jelas. Tapi kenapa pejabat boleh, kita enggak? Itu faktanya yang di lapangan yang pertama. Nggak sinkron. Saya bisa bongkar kok. Pelan-pelan itu yang Surabaya, orang staf yang ngajak ketemu saya Pemkot, dia nggak suka sama Pemprov. Saya nggak bisa sebut namanya. Iris-iris dulu pelan-pelan, nanti di part 9 atau 10. Tapi faktanya saya megang bukti semua bahwa ada percakapan yang mengatakan bahwa Pemkot sama Pemprov itu selek. Dan disebut orangnya yang buat masalah siapa. Mau sampai kapan ini ditutup-tutupin? Wahai kepala daerah. Saya tuh nggak mungkin menang capres. Syarat tuh 40 tahun, saya masih 29 tahun. Saya hanya menarasikan bahwa, guys, ada yang nggak beres loh. Kalau politisi boleh berbicara, kenapa kita enggak? Itu. Saya nggak takut mau diancam, mau diapa. Faktanya saya punya bukti yang mengatakan ada beberapa orang Pemkot yang emang nggak suka sama orang Pemprov, itu Jatim. Saya share bubar itu. Iris pelan-pelan. Ya kan? Kamu cek berita aja statementnya Pak Koster kayak apa. Itu pertama, bos. Denda mau kemana? Denda mau kemana? Weh, ada podcast musuh masyarakat, kayak cewek aja nggak bisa terbuka. Jingak kau. Terus gimana, coy? Terus kedua soal denda. Denda 100.000, 250.000, mau kemana? Uangnya kemana? Transparansi dong.
Kalau mau denda, kita bayar, tapi uangnya kemana? Kalau kemarin denda tilang, saya udah tahu uangnya kemana. Pembangunan jalan, ini kan denda yang baru, mau kemana? Buat apa kita melakukan PSBB kalau warganya juga kabur ke Bandung, Bekasi, dan Depok? Itu tempat-tempat karaoke di Bekasi juga rame. Apakah kita larang? Ya enggak, orang wali kotanya ngizinin. Terus piye? Masa kita protes wali kota? Berarti kan nggak sinkron. Wali kota Bekasi harus Jabar, harus DKI. Terus piye? Kalau emang kepala daerah mau gerak sendiri-sendiri, kenapa warganya nggak boleh? Warga hanya menjadi korban kepentingan kalian masing-masing. Presidennya mumet. Dua anak buah kayak ngono kabeh. Ora pernah mumet. Saya aja pusing lihatnya di lapangan. Satpol PP nggak dapat duit. Saya udah confirm ke kepalanya. Satpol PP itu hanya menyerahkan dan menjadi sarana. Kalian jangan salah ngomong. Saya ngobrol sama Satpol PP. Uangnya disetor ke daerah. Nggak tahu daerah gunain buat apa. Satpol PP kan tanggung jawabnya Pemda. Itu yang pertama. Kedua, pilkada lanjut. Kenapa pilkada lanjut? Karena banyak orang yang ingin mengganti kekuasaan yang sekarang. Kalau pilkada nggak lanjut, gini ya, saya kasih tahu ke kawan-kawan semua. Kenapa pilkada lanjut? Jadi gini, pilkada lanjut ini dikarenakan banyak beberapa orang yang ikut pilkada konsentrasi tersebut. Mereka nggak mau kalau pilkada diolor atau diundur, itu membuat masa jabatan yang sekarang. Memperpanjang masa jabatan petahana yang sekarang. Come back again. It's about politik. It's about kekuasaan, power. Itu soal pilkada. Sekarang saya bongkar ya, kenapa pilkada banyak politisi tidak mau untuk mundur. Karena itu akan memberi kesempatan bagi petahana untuk berjabat lebih panjang. Paham kawan-kawan? That's about politik. That's all about politik. Saya dengan secara sehat tidak mewakili manapun berbicara ini. Dan saya tahu resikonya. Saya tahu resikonya. Tetapi kawan saya Ucok udah siap. Kalau saya di penjara kau juga ya? Masuk. Saya udah tahu resikonya. It's about politik. Kenapa pilkada banyak orang memperjuangkan? Karena mereka nggak mau petahana masa jabatannya lebih lama. Kalau pilkada yang serentak ini diundur lebih lama, itu membuat kesempatan si petahana di semua daerah jadi molor juga. Benar, Pak? Benar. Benar. Saya udah tahu resiko ngomong hal ini. Makanya saya bilang, episode keempat tuh luar biasa. Karena ini politik. Politis. Pilkada tuh akan tetap jalan, saya yakin. Mau kita bersuara sekenceng apapun akan tetap jalan. Kenapa? Karena mereka nggak mau petahana ini memiliki jabatan lebih panjang. Jika pilkada diundur, faktanya adalah petahana akan lebih panjang menjabat dan itu akan merugikan si penantang. It's all about politik, man. Kalau merugikan penantang, maka duit yang dikeluarkan untuk kampanye akan lebih besar. Setuju? Betul? Pak, setuju? Nah, it means petahana akan memiliki waktu lebih panjang untuk kampanye. Benar? Benar. Dan akan memiliki waktu lebih panjang untuk berkuasa. Benar? Benar. Ayolah. Saya sudah tahu itu. Kenapa kalian tidak mau bersuara? Makanya saya bilang, pilkada ini sangat politis. Ada kubu yang ingin menunda pilkada. Kenapa? Karena kubu yang ingin menunda pilkada ini menunggangi nakes. Dengan cara, kenapa mereka menunggangi nakes? Kenapa mereka pengen menunda pilkada? Mereka menunggangi nakes karena mereka pengen cepat-cepat si petahana ini bisa bertahan lebih lama. Dengan cara pilkada diundur, petahana bisa bertahan. Benar? Benar. Nah, di sisi lain yang pengen cepat-cepat pilkada ini pengen petahana diganti. Benar? Benar. It's all about politik. Tidak ada yang pure dukung COVID. Covid politik. Tidak ada yang dukung politik. Tidak ada yang dukung COVID. It's all about politik pilkada itu. Itu mengecewakan. Serius. Pilkada, pemilihan kepala daerah. Banyak orang menganggap, ayo kita undur pilkada. Karena COVID, kamu cek baik-baik.
Demi COVID atau supaya petahana bertahan? Kedua, ayo kita tetap laksanakan pilkada. Bisa kok new normal. Kenapa? Karena kamu pengen petahananya diganti. Contoh Sidoarjo. Sidoarjo pilkada nggak sih? Enggak ya? Saya dengan sadar penuh ngomong ini. Saya tahu resikonya. Tapi saya tidak nyebut orang. Tapi saya akan bilang bahwa alasan pilkada itu seperti itu. Saya tahu resikonya. Saya, Tirta Mandira Hudi, saya tahu resikonya ngomong itu. Tapi saya tidak menyerang manapun. Saya pun bilang bahwa Pak Jokowi kebijakannya benar-benar kan? Pak? Ya, benar. Tapi kepala daerahnya tidak bisa melaksanakan dengan baik. Dan tidak bisa beradaptasi dan menyaksikan pesan itu. Tapi salah siapa? Ya, kita nggak tahu, koordinasi misinterpersepsi. Sekarang kedua, soal pilkada. Saya dengan berani mengatakan itu. Apakah akun lain berani? Ini orangnya kelihatan. Tirta yang ngomong. Ada Ucok, kita berdua siap. Paling nanti ujung-ujungnya, wih, ya, saya nggak peduli soal itu. Diam. Nah, tuh. Nah, tuh. Kita tahu kok resikonya apa. Jadi yang jelas, kalau kamu suruh telur buka muka, enggak. Karena mereka akun buzzer. Mereka masih takut untuk ditangkap. Loh, saya santai. Saya setuju pilkada diundur. Tapi karena COVID, bukan karena politik. Saya pilihannya adalah, saya tidak menghujat dua pilihan. Ada yang bilang, pilkada diundur, pilkada dilakukan. Loh, itu terserah kalian. Tapi jujur, emang alasannya politik. Kalau saya alasannya COVID, saya bisa dengan secara tegas mengatakan, saya pengen pilkada diundur karena alasannya COVID. Ini alasan keseriusan bahwa anggaran COVID, anggaran pilkada bisa dialihkan untuk swab gratis bagi rakyat di Jakarta, Surabaya, dan Makassar, dan Bali. Paham? Saya tidak ada narasi politik di sini untuk yang soal pilkada diundur. Jadi ini dibedakan. Kalau politisi pengen pilkada diundur agar petahana bisa lebih lama berkuasa. Kalau yang kalau yang kontestan penantang, dia pengen pilkada dilakukan agar si petahana bisa cepat diganti. Nah, kalau saya Tirta Mandira Hudi ingin pilkada diundur dikarenakan agar ini urgensi penanganan COVID diutamakan. Karena warga di bawah nggak makan dan ini ribut sendiri-sendiri. Di Surabaya pun terkait pilkada itu penanganan COVID. Kalau saya, tolong jangan bandingin sama telur. Telur buka mukanya aja nggak berani. Saya jelas. Dipermalukan, dihujat orang tuanya, dipermalukan karakternya, rentan untuk dihack, dibunuh, dibungkam, dijemput. Itu udah resiko. Jangan bandingkan saya dengan akun anonim. Akun anonim sudah emang narasinya kayak gitu, emang mereka dibayar buat kayak gitu. Jangan bandingkan saya dengan akun-akun telur. Emang berbeda narasinya. Saya emang bergerak 7 bulan di lapangan. Ada alasannya kenapa saya 7 bulan. Karena saya pengen lihat dengan mata kepala saya sendiri. Apakah kalian berani berbilang seperti itu? Mengatakan hal dengan berani seperti itu? Kita harus jujur. Ada dua kubu di pilkada. Mau ngundur atau mau jalan. Yang jalan pengen petahana diganti, yang mundur pengen petahana berkuasa. Tapi kalau saya tidak ada kaitan sama dua hal itu. Saya hanya pengen pilkada diundur agar penanganan COVID di Indonesia cepat selesai. Agar vaksinnya cepat ketemu. Agar warga miskin bisa makan. Agar warga yang kelaparan di PHK bisa makan. Ada BLT. Uang anggaran pilkada bisa dialihkan untuk swab gratis dan bantuan langsung tunai. Belum urgen. Tolong lupakan kekuasaan. Tolong lupakan golongan. Tolong lupakan iri, kedengkian, dan kebencianmu di Indonesia untuk membantu pelaksanaan pemerintahan ini menangani COVID. Kalau semua hanya orang-orang hanya di dunia ini untuk mengutamakan kekuasaan, ya menurut saya
Nggak akan selesai. Kita kan sudah tahu presiden terpilih Pak Presiden Joko Widodo. Presiden terpilih, sudah lupakanlah masa persaingan pilpres. Gak ada kampret, gak ada cebong, ini lawan kita COVID. Lupakanlah masa berpolitik. Dulu Gerindra lawan, sekarang kawan, ada di kabinet. Dulu PKS dan Fahri Hamzah teman, sekarang Fahri Hamzah punya Gelora dukung Gibran. Terus kenapa? It's all about politik. Kenapa kalian di lapangan membenci gara-gara pilpres? Ini akibatnya ketika Indonesia terbagi dua karena pilpres. Dikit-dikit kadrun, dikit-dikit cebong, dan akhirnya penanganan COVID acur. Inilah ketika sebuah penanganan pandemi dicampur adukan oleh kekuasaan, perebutan kekuasaan dan politik. Kalian di lapangan rebutan kadrun, rebutan cebong. Faktanya mereka di atas gak peduli itu. Dulu Gerindra dan PDI lawan, sekarang kawan. Apakah salah? Enggak, itu politik. Kaliannya yang baperan. Ini fakta yang saya bongkar di lapangan. Saya masih melihat banyak orang gap-gapan karena pilpres. Apakah Telur berani membongkar itu? Banyak orang gap-gapan di Telur salah? Enggak. Emang dia seperti itu cara mainnya. That's cara main akun anonim kayak gitu. Menggiring opini dengan rapi tapi tidak kena UU ITE. Itu udah mainannya Telur, saya udah tahu. Dan saya nggak benci, emang saya nganggap Telur kawan, emang kayak gitu. Cuman yang saya bilang, di lapangan saya melihat nomor 3 adalah banyak orang-orang menangani COVID selek karena pilihan pilpres masa lalu. Sudah lupakan. Kenapa kita harus memperjuangkan sebuah pilihan yang bahkan penguasa nggak peduli sama kita? Kamu cebong, aku nggak mau nolong. Kamu kadrun, aku nggak mau nolong. Presiden kita terpilih sudah, nikmati aja sampai 2024. Kalian mau ngelawan apapun, buktinya dia yang terpilih. Yang kita bisa lakukan adalah kita bersatu. Apakah saya beresiko? Beresiko. Faktanya di lapangan, saya di relawan aja. Tirta cebong, jangan didekati. Apaan sih? Tirta dulu bantu Pak Jokowi, jangan dideketin. Tirta stafnya Pak Sandiaga, gak usah dideketin. Dulu Pak Sandiaga lawannya Pak Jokowi. Lah Pak Sandiaga aja sekarang akrab sama Pak Jokowi. Itu penguasa. Emang itu politik pilihan. Kenapa? Itu di lapangan, Pak. Sampai ada orang bilang, ini akibatnya kamu milih rezim. Apaan sih? COVID gak ada kaitannya, Pak. Kepala daerahnya pun jadi kayak gitu. Buzzer tuh bergerak karena ada yang bayar, Pak. Mana mungkin gak ada yang bayar? Itu fakta di lapangan. Saya berani bilang, saya pengen pilkada diundur karena COVID. Ya Allah, bukan karena pilkadanya. Saya mau petahana berkuasa, mau petahana diganti, itu udah konsentrasi politik. Kita harus respect, tapi tolong dengan sangat kawan-kawan. Ini masalahnya, urgensinya kacau banget. Urgensinya COVID. Banyak orang di lapangan nggak makan karena di PHK. Saya harap kawan-kawan yang di atas, KPU, Pak Presiden, atau Pak Menteri, atau siapalah saya nggak tahu, tolong banget pilkada diundur aja sampai Maret atau April. 3 bulan saja. Tolong, biarkan warga di bawah ini makan tanpa harus terbagi lagi. Susah, Pak, kalau COVID-nya nggak kelar, tapi kita opininya terbagi. Ini bukan perkara vaksin. Vaksinnya ketemu kok Desember. Pak Luhut bilang begitu. Saya paham Pak Luhut, tapi bukan masalahnya itu. Masalahnya, kita ini sudah terbagi gara-gara Pilpres 2019. Apalagi kalau dibagi karena pilkada. Warga kita akan semakin terpecah. Warga kita semakin akan di-fed it impera. Yang terjadi adalah orang nggak percaya lagi sama sebuah sistem. Halo Mbak Vera, ini yang saya bilang. Ini yang paling parah adalah banyak orang memanfaatkan hal ini. COVID itu kampanye gratis. Makanya banyak kepala daerah yang membuat kebijakan ngawur. Karena kampanye gratis. Paham?
Sekarang saya aja berpikir. Ini fakta. Contoh DKI. Kamu cek dendanya kemana? Ditanya. PSBB DKI. Tapi faktanya dirazia rumah makan. Terus tetap aja warga DKI-nya ke Jabar. Di Surabaya berantem sendiri. Wali kota dan Pemprov, Bukoviva. Pak Koster juga, terus piye? Kalau semua orang mau sendiri-sendiri, ya mumet, bos. Ini efeknya Pilpres luar biasa loh sampai sekarang. Itu di lapangan saya. Jadi faktanya yang menyebabkan COVID kacau adalah politik. Itu kesimpulannya di nomor 4. 1, 2, 3, saya kasih prolog. Nomor 4 di lapangan. Dari Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, mau Oktober. Saya di lapangan, donasi 45 ton, bantu 17 kota, ketemu berbagai kepala daerah. Bantu edukasi, ketemu nakes, ketemu ini, ngurus UMKM, rugi banyak. Saya bisa menyimpulkan bahwa yang menghambat penanganan COVID di Indonesia adalah politik dan perebutan kekuasaan. Saya bisa melihat itu dari lapangan. Ini freedom of speech. Itu alasan kenapa Jakarta ambyar. Karena terjadi perbedaan pendukung antara Pak Anies dan Pak Jokowi. Paham? Saya bisa melihat itu. Apakah kita lihat buzzer itu bekerja untuk dibayar dan saya tidak akan membahas hal itu. Mereka bekerja karena dibayar. Mereka butuh operasional. Dan mereka emang wajar berdebat di Twitter tuh wajar. Kaliannya yang baperan, buka mata men. Penanganan COVID di Indonesia tuh kacau karena politik. Karena perebutan kekuasaan. Semua orang ingin cari panggung. COVID itu ada. Memang. Politiknya ada. Dicampur mereka berdua. Dan dokter itu harus patuh berdasarkan SOP yang dibuat oleh pemerintah. Jika dokter melakukan pekerjaan di luar SOP, akan dituntut 3 hal. Izin prakteknya dicabut, malpraktek, dan dituntut hukum. Kalian tahu bahwa dokter sekarang serba salah. Sekarang saya bisa mengatakan, COVID itu dicampur oleh politik di Indonesia. 1-3. Apakah berbahaya saya mengeluarkan statement ini? Jelas. Tapi saya bisa melihat, Pak Jokowi sudah mengeluarkan instruksi. Kita lihat, yang ribut itu rata-rata emang daerah-daerah yang kantong suaranya tipis-tipis. DKI, Surabaya, Bali, Makassar. Kenapa Jogja damai? Karena ada Sri Sultan Hamengkubuwono. Kenapa Jogja damai? Karena ada Sri Sultan Hamengkubuwono. Sri Sultan bisa melok semua warganya untuk patuh dengan dia. Sri Sultan bisa melihat dan mendamaikan semua golongan di Yogyakarta. Akibatnya penanganan COVID di Jogja terkontrol, terkendali. COVID di Jogja tidak banyak-banyak banget. Ekonominya -6 tapi survive. Pariwisata di Jogja dibuka dari Juni. Ada UGM di sini sebagai akademisi. Tapi kenapa di Jakarta tidak? Karena politik. Perbedaan pendukung antara pro Pak Anies dan pro Pak Jokowi. Kenapa kalian untuk buta dan takut untuk mengatakan itu? Wahai saudara-saudara. Kita tahu lapangan kayak apa. Ini adalah perang politik. Bergimik COVID. Ada yang berani bantah? Silakan. Saya punya bukti yang di Surabaya. Ada bukti chat, bukti data, perbedaan data, perbedaan klaim, pertempuran pendapat, argumen. Ada semua dan saya ada rekamannya juga. Saya nggak akan nge-share itu di 9. That's fact. COVID dan politik tidak bisa dipisahkan. Kenapa kalian takut? Telur bekerja, tanya dia bekerja untuk siapa? Pembayarnya siapa? Cek aliran darahnya, akan ketahuan. Simple. Kalian pikir aja akun-akun buzzer seperti itu bekerja untuk membayar, dan itu nggak salah.
Telur dari awal tuh terkesan untuk menekan pemerintah terus. Kita akan tahu dia bekerja untuk siapa. Siapa pengacaunya? Apakah pemerintah bayar dia atau anti? Kita nggak tahu. Tiba-tiba telur ada di awal COVID terus langsung meroket. Kalau saya dari dulu. Saya terkenal dulu adalah bantu Pak Jokowi dan bantu Pak Sandi. Ya saya di lapangan ya, saya tahu faktanya. Di Makassar pun terkait politik. Saya ada buktinya, saya simpan. Paling ujung-ujung kenapa? Makanya saya bilang, kalau kalian nyalahin Pak Jokowi doang, itu salah besar. Salah besar kalau nyalahin Pak Jokowi. Kenapa saya bisa bilang? Lah yang masalah itu kepala daerahnya. Karena penanganan COVID itu dikembalikan ke kepala daerah. Kenapa? Karena emang daerah bekerja sama dengan pusat, bukan saya bela. Begitu. Berani kan? Ini soal buat politik. Kabinetnya Pak Jokowi aja sekarang yang ngurus COVID ada 4. Pak Luhut, Pak Erik, Pak Erlangga, Pak Menkes, Pak Terawan. Sampai 4 menterinya yang ikut ngurusi COVID. Pak Luhut kemarin statement soal vaksin, benar? Pak Uco? Ya, benar. Pak Luhut statement soal COVID kan? COVID. Soal vaksin. Pak Erik juga nyari vaksin. Iya. Pak Erlangga nggak setuju PSBB soal Pak Anies. Terus siapa lagi tuh? Pak Menkes tadi statement semua orang dianggap positif COVID jadi pakai masker. 4 menteri bro. Statement sendiri-sendiri. Saya lihat apakah ada yang berani. Maka kita berpikir kalau kalian mau nyalain presiden percuma. Berarti Pak tolong toh Pak. Pak kan saya bilang berarti percuma. Karena mau ngapain lagi? Emang faktanya kalian nyalain dulu aja. Cek camat kalian, lurah kalian. Saya pelan-pelan banget ini ngomongnya. Ini politik. Nggak akan kelar. Kalian mau tanya COVID mau kelar kapan di Indonesia? Nggak akan kelar. Sampai pilkada selesai nggak akan kelar. Paham? Kita bicara fakta aja. Coba, saya cuma minta, mohon banget. Semua kepala daerah di Indonesia, saya mohon. Saya hanyalah rakyat jelata yang menggunakan freedom of speech. Saya mohon, tolong kepala daerah, lupakan dulu golongan. Karena COVID ini menghancurkan struktur kita. Baik yang ekonomi jadi kelaparan dan kesehatan. Kepala daerah harus sinkron. Saya tahu kalian punya kepentingan. Maju di 2024. Pak Anies pengen jadi presiden. Pak Ganjar. Lalu ada Pak Sandi. Calon-calon presiden, Pak Ridwan. Semua berpotensi. Saya tahu itu hak politik semua orang. Tapi tolong, untuk kali ini saja, mari ayo kita lupakan politik, lupakan partai. Ayo, satu-satu aja. Selama 4 bulan aja, kita bareng, kerja bareng, duduk bareng. Lupakanlah kita kepentingan politik, ambisius kita. Lupakan, take down. Musuh kita sekarang COVID doang. Saya pengen presiden, memang. Tapi kalian logika, gerakan saya sarkasem. Saya 2024 gak mungkin menang. 2024 syarat presiden 40 tahun. Hanya orang bodoh yang percaya saya tuh nyapres beneran. Ya Pak? Ya. Ayolah pikirlah, orang nyapres tuh ada presiden threshold. Ada presiden threshold, ada minimal usia. Ada minimal kursi. Bu, kamu tuh pikiran logis. Tirta tuh capres as a sarcasm. Anak muda butuh suara untuk bukti. Saya tuh hanya membuktikan bahwa saya berani bersuara dan saya nggak takut untuk dihujat. Wah, lo Mbak Vera, mungkin Mbak Vera bisa bersuara juga. Faktanya emang seperti itu. Saya tuh nggak mungkin menang jadi capres, tapi saya membuktikan banyak kepentingan untuk penanganan COVID. Ayo, saya cuma minta, ayo kepala daerah Jakarta, Surabaya, Jogja, Semarang, Jawa Tengah, semua provinsi.
Mau pro Jokowi, mau anti Jokowi, ayo kita saat ini lupakan golongan. Jangan pakai influencer. Jangan pakai apa itu? Orang-orang yang nggak paham. Nakes Garda, relawan, ditambah masyarakat, triangle of democracy. Tetap dipakai dari oleh untuk rakyat. Rakyatnya diemong. 4 bulan, semua kepala daerah satu suara. Semua akan bersatu, Pak. Lupakan. Lah. Saya itu mau nyapres apa enggak? Enggak mungkin. Saya udah mustahil untuk menang karena saya udah di take down pasti. Tapi itu fakta di lapangan, saudara-saudara. Saya bisa menyimpulkan sekali lagi di live keempat. COVID tidak kelar karena ditunggangi oleh perebutan kekuasaan bergimik politik. Semua orang pengen memanfaatkan COVID untuk panggungnya. Tapi ketika kita nggak boleh. Itulah problem di Indonesia. Itulah problem di negara kita. Rakyat jelata tetap di bawah. Pusing besok makan apa. Nggak tahu besok mau ngapain. Sementara para kepala daerah, para elit politik berlomba memanfaatkan COVID untuk kekuasaan. Beranikah kalian bersuara? Beranikah kalian untuk bersatu? Kemarin ada statement. Orang kalau olahraga pakai masker. Harus. Saya nyekit 6 menit. Sesak napas saya pakai masker. Sudahlah. Saya pengen kembali kesimpulan. Sudahlah. Sudah. Kita itu emang gagal lawan COVID. COVID sudah menyerang ke semua provinsi. Meruntuhkan struktur ekonomi, meruntuhkan struktur kesehatan. Kelak kita akan mati ataupun kita mati kelaparan atau mati karena COVID. Kenapa Cina berhasil? Karena Cina menerapkan lockdown 2 bulan tapi warganya dikasih makan. Ada buktinya? Ada. Saya punya bukti. Di Surabaya tinggal upload. Cuman nggak enak. Itu ada nama orangnya. Kamu nggak usah keluar-keluar. Saya 7 bulan di lapangan. Bukti mata, bukti capture, rekaman foto, semua ada. Kayak, jangan ini loh. Nanti ini punya Pemprov. Surabaya tuh kayak gitu. Jangan ke rumah sakit Pemprov. Nanti ditolak Pemkot. Apaan sih? Kamu kalau bilang saya nggak ada bukti, jangan bandingin saya dengan akun-akun kayak telur. Mereka pakai DM doang. Kalau saya, memang saya rapat sama orangnya, saya ke lapangan, saya ketemu orangnya. Saya nggak pernah punya masalah sama telur. Bagi saya, dia adalah buzzer yang menggunakan hak politiknya. It's good. No problem. Itu freedom of speech. Nggak boleh baperan. Tapi saya punya buktinya. Ayolah. Kita itu kan kelak makan apa enggak bisa mati ya. Kita tuh udah gagal dari awal. Dari Februari kita tidak bisa melok orang yang masuk ke Indonesia. Loh saya nggak takut. Saya mau kena UIT udah pasrah. Benar kan Ucok? Siap. Saya udah bilang kawan saya yang setia, saya dan Ucok. Saya pun kalau kena UIT udah pasrah. Yang penting selama saya hidup, at least saya pernah bersuara dan saya tidak diam ketika saya melihat di lapangan. Benar, Cok? Siap. Santai. Itu yang saya bilang. Santai. Kalau kamu mau lihat bukti, saya nggak akan share di medsos gampang. Kamu adalah mancing saya. Karena saya tahu kalau saya share bukti sekarang, kamu bisa ngeles. Terus saya di framing Tirta fitnah. Itu mainan lawas. Saya pelan-pelan. Kamu kalau mau bukti saya, bunuh saya. Mau hilangin bukti, bunuh saya. Gak apa-apa. Masih ada Ucok yang akan tameng. Ucok mati, saya mati. Santai. Saya tidak akan kepancing. Ayo kita keluarin bukti. Karena kalau saya ngeluarin, saya tahu kamu akan kenalkan pasal fitnah dan UU ITE. Saya kan udah bilang. Dari awal saya hati-hati nih ngomong.
Pak Jokowi punya instruksi, kepala daerahnya menjalankannya beda-beda. Paham? Jadi saya selalu dari awal tidak pernah nyalain Pak Jokowi. Why? Ya karena Pak Jokowi punya pembantunya, menteri. Punya kepala daerah. Punya bupati, wali kota, punya camat. Presiden kan punya staf juga. Nah, sekarang kita tanya, COVID ini yang menangani siapa? Ya kan? Itu aja, kita lihat pelan-pelan gitu. Terus saya cuma bilang, dari bulan Februari, negara kita sudah gagal untuk ngelok pendatang dari Cina ke Indonesia. Pak, diudek Pak, iku Pak. Siap. Oh. Woi. Siap. Kan saya bilang, negara kita itu gagal ngelok pendatang dari Cina ke Indonesia. Mereka masuk ke Jakarta dan ke Bali membawa virus COVID. Nah, negara kita emang sudah gagal untuk ngelok mereka. Akhirnya terjadi migrasi. Virus itu dibawa oleh manusia ke berbagai kota di Indonesia. Kita gagal ngelok. Harusnya yang pertama kali ngomong itu adalah kesehatan. Saya nggak akan ngomong, saya nggak akan nyalain. Nanti saya takut kemarin dihack lagi. Dicabut nanti izinnya. Harusnya yang pertama kali jumpa pers mengatakan COVID masuk itu adalah kesehatan. Ya nggak tahu ya, banyak kesehatan. Bener Pak? Bener. Saya kan cuma ngomong titit kesehatan. Harusnya yang ngomong pertama kali di TV bahwa COVID masuk Indonesia adalah titit kesehatan. Benar? Benar. Nah, nggak akan ngomong. Kalau ngomong utuh nanti saya kena UITE. Benar? Benar. Pinter saya. Itu. Siapanya kesehatan ya nggak tahu. Harusnya ngomong dia. Tapi yang ngomong jadinya Pak Presiden. Ini udah jadi pertanyaan. Kok Pak Presiden yang ngomong? Berarti ada yang aneh nih, ya kan? Nah, Pak Presiden ngomong berarti ini kan ada kegagalan di bawahnya dia. Berarti kabinetnya beliau ada beberapa yang memang gagal ngelok nih masuk ke dalam. Siapanya pariwisata? Ayo, Bu. Sekarang saya iris pelan-pelan. Tipis-tipis tapi hati-hati. Nih, Mbak Vera nih kepercayaan saya di Jepang. Bukan hanya WN Cina. Orang Indonesia yang turun ke Jepang juga banyak. Padahal di Jepang sudah masuk COVID. Nah, ini saya pin nih. Ini saya bilang ya, ini Pak Jokowi punya kabinet. Kabinet ini dikasih anggaran untuk bertanggung jawab untuk divisinya masing-masing. Benar? Benar. Yang bertanggung jawab atas COVID dan pandemi adalah kesehatan. Benar? Benar. Iya. Tapi yang ngomong pertama kali kasus adalah Pak Presiden. Aneh nggak? Harusnya kan kesehatan. Nah, kedua, kegagalan negara kita untuk ngelok masuk turis Cina dan turis dari Jepang ke Indonesia itu adalah kegagalan dari struktur pariwisata. Kenapa? Karena pariwisata dianggap penyumbang devisa terbesar nomor 2 di Indonesia. Betul? Betul. Iya, weh bro. Kita ini bongkar tipis-tipis, ya kan? Oh. Jadi kita udah tahu nih divisi yang gagal. Karena sudah gagal COVID masuk ke Indonesia, kita malah pengen influencer pariwisata. Siapa yang statement? Hayo. Titik-titik pariwisata dan titik-titik perdagangan. Iya. Dah. Paham semua? Siap. Titik-titik pariwisata dan titik-titik perdagangan menggunakan influencer untuk mendatangkan malah turis. Semakin banyaklah turis datang dari Jepang, dari Cina lah COVID ngumpul. Paham? Nah, pada waktu itu peneliti FKUI dan FKUGM sudah ngomong hati-hati. Guru besar FKUI sudah mengatakan benar Ya. bahwa COVID sudah ada di Indonesia dari Januari, yang ngomong media. Ya. Nah, Pak Presiden mumet. Presiden Jokowi pusing, buset iki piye to negaraku. Pak Presiden akhirnya menunjuk Pak Doni Monardo sebagai kepala Satgas karena bencana non alam. Makanya ada Pak Doni Monardo karena BNPB. Gitu ceritanya. Nah, Pak Jokowi dan Pak Doni, ketua Satgas, akhirnya buat musyawarah. Oke, kita harus rapat. Kepala daerah
harus peduli dengan provinsinya. Pak Jokowi minta ke Mendagri dan Pak Doni Monardo untuk menyuruh kepala daerah bertanggung jawab terhadap warganya sendiri. Benar? Benar. Itu namanya otonomi daerah. Iya. Nah, sekarang saya ajarin kalian. Kau kira saya bodoh? Itu namanya otonomi daerah. Otonomi daerah itu adalah gimana kepala daerah bisa membuat kebijakan di daerahnya dan harus tinggal lapor ke pusat. Nah, itulah terjadi perbedaan politik soal karantina di Jakarta. Karena rebutan panggung. Agung. Gini, ini karena tugasnya pemerintah, Dok. Nah, ini saya bilang, ya. Saya bilang, kamu ibarat punya asisten. Asistennya dipasrai. Bos, lapor ya kalau ada COVID. Asistennya lapor. Menurutmu gimana, Bos? Kamu kalau berpikir, tolong sesuai dengan hierarki. Jadi, kita di awal aja sudah nggak bisa ngelok turis. Yang itu sebenarnya ranahnya pariwisata. Berimpact pada kesehatan. Padahal vaskes kita nggak lengkap, APD nggak lengkap. Habislah struktur kita. Banyak nakes infeksi, APD nggak ada, vaskes nggak lengkap, swab impor, duit nggak ada. Bu Sri Mulyani pusing, benar? Benar. Makanya Bu Sri Mulyani mumet iki pemasukannya sithik, pengeluarannya oke. Dan akhirnya Indonesia resesi. Dan yang disalahkan warga yang nggak patuh. Padahal dari Januari kita nggak tahu apa-apa. Itulah alasan saya kecewa. Warga tuh nggak tahu apa-apa di masyarakat, di lapangan. Nggak tahu apa-apa, nggak tahu A, nggak tahu B, taunya disalahkan. Padahal yang salah adalah kegagalan salah satu divisi kita yang gagal menahan masuknya turis luar ke Indonesia. Dan gagalnya struktur kesehatan untuk mempersiapkan fasilitas kesehatan di Indonesia. Saya belajar dari kesalahan. Saya akan tidak bilang siapa bilang. Kesehatan yang gagal melaksanakan kewajibannya untuk mempersiapkan vaskes di Indonesia. Beranikah yang lain ngomong? Boom. Beranikah yang main ngomong? Cuma Mendikbud yang berhasil. Tidak ada berita klaster. Tapi sekolah online ngasih kuota. Oke lah, not bad. Jadi tahu COVID itu politik. Itu nomor 4. Saya punya bukti yang di Surabaya. Dan buat kawan-kawan yang mancing, saya tahu trik kalian. Saya mancing, nanti kalian akan ngelaporin. Kalian ngelaporin saya fitnah. Sorry, saya mainnya nggak gitu sekarang. Bukti akan saya keluarkan dengan sangat pelan. Ya, ada perbedaan dan perseteruan di Surabaya dan di Jatim dan buktinya ada WA, foto, rekaman suara, rekaman video. Saya keluarkan pelan-pelan dan maaf saya nggak akan kepancing. Ini adalah bukti otentik yang membuktikan bahwa penanganan COVID di Jawa Timur itu dipengaruhi oleh politik. Paham, Pak? Paham. Gua udah paham. Cuma di Indonesia saja, betul Pak Vera Aoki. Jadinya Pak Presiden pusing, anak buahnya gak manut semua. Jadinya mumet, cuman Sri Sultan Hamengkubuwono apik. Soalnya kenapa? Karena Jogja dulu ngutangi Indonesia. Jogja di kemerdekaan ngutangi 8 juta gulden untuk Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono 9 diturunkan ke 10. Itu alasan Yogyakarta selalu setia dengan Indonesia. Paham? Itu alasan Jogja selalu mantap. Karena negara ini berdiri karena Yogyakarta, bosku.
Karena pada waktu penjajahan negara ini, Pak Karno sudah nggak ada duit, pinjem, dikasih duit oleh Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Jadi negara ini salah satunya berdiri karena duit Yogyakarta. Satu-satunya kota yang tidak ada perbedaan politik dan COVID-nya selalu aman. Buktikan dengan di kota lain. Jika saya dan Uco hilang karena ngomong kayak gini, itu adalah resiko dari perjuangan. COVID itu terganggu di Indonesia karena politik. Karena semua pihak ingin memanfaatkan COVID untuk sarana kampanye gratis demi 2024. Semua orang rame-rame mencari uang dengan 2024 melalui modus rapid test yang sebenarnya tidak berguna dari Maret. Saya nggak tahu daerah lain karena saya belum ke situ. Sementara kalian berani ngomong yang di lapangan, berdiam diri dalam ketakutan karena takut izin praktek dicabut. Saya tidak pernah menyalahkan karena mereka masih cari makan. Ada buzzer berteriak, saya juga akan menyalahkan karena mereka juga bekerja dengan narasi dan bayarannya. Saya cuman gak sian lihat orang, lihat keluarga, lihat teman-teman. Saya hanya ingin kawan-kawan ayo prioritaskan kepala daerah dari Aceh, dari Sabang sampai Merauke, kita bersatu, lupakan politik, lupakan partai, lupakan pilihan, lupakan uang, lupakan kekuasaan. Ayo kita atasi COVID bareng-bareng. Kita sudah telat melakukan PSBB sekarang karena PSBB-nya juga nggak ketat. Karena kita gagal menahan turis untuk masuk ke Indonesia dan COVID sudah terlalu banyak menyebar di Indonesia. So, katakan sejujurnya, kita kalah. Menyalahkan rakyat bukanlah solusi. Membuat larangan razia masker di bulan Oktober bukan solusi. Kita sudah di-ban 99 negara, bosku. Kami hanya butuh persatuan dan saya menggunakan narasi capres, saya mustahil menang. 2024 itu yang bisa gabung hanya umur 40 tahun dan presiden threshold. Kita butuh bareng-bareng. Jangan lupakan pilihan pilpres. Faktanya sekarang yang menang Pak Presiden. Hormati statusnya, terserah. Saya pun dulu golput. Itulah politik. Tidak ada kawan, tidak ada lawan. Terus ngopo kowe iki adu domba kabeh. Corona itu udah jahanam bro. Ngancuri struktur ekonomi dan kesehatan. Dicampur politik. Dan saya tadi udah sebut. Titik-titik kesehatan yang buat statement Pak Jokowi. Apa nggak aneh? Harusnya kan buatnya statement titik-titik kesehatan. Tetet-tetet kesehatan. Kalian diam saja melihat aksi seperti ini. Saya sudah ikhlas lillahi ta'ala. Menyalahkan rakyat bukan solusi. Kita sudah kalah, udah biarin aja. Saran saya, solusi dari Mas Tirta. 1. Swab gratis. 2. Tunda pilkada, bukan karena politik, tapi uangnya bisa digunakan untuk membantu rakyat yang gak ada duit, terutama Bali dan Jakarta. 3. Meminta semua kepala daerah untuk bersatu. Membantu negara ini. Bela negara sesungguhnya. 4. Lupakan rapid test. Itu buat screening, bukan administrasi. Kelima adalah permintaan saya. Tolong, kita nggak usah PSBB-PSBB-an. Ngomong aja langsung, karena nggak akan ketat. Bilang aja, COVID udah menyebar banyak, herd immunity saja. Berdoa yang terbaik, supaya kita nggak meninggal. Karena kita sudah kalah. Mau PSBB total, renek duit. Jujur, belak-belakan aja. Bu Sri Mulyani, saya bertanya, negara punya uang nggak untuk PSBB total? Saya yakin Bu Sri Mulyani pasti jawab renek. Karena negara nggak ada duit, sudahlah, PSBB total pun nggak ada duit. Buat nalangi warga, kan undang-undang karantina kesehatan. Ya udah, daripada PSBB setengah-setengah, wes, los wae. Saya siap.
Saya yakin suatu saat saya juga akan kena COVID, bisa aja saya mati, Ucok mati, orang tua mati, saya sudah ikhlas karena kita sudah kalah. PSBB setengah-setengah itu orang ngurusi apa-apa. Jujur aja, PSBB harusnya dilakukan ketika saya berteriak di bulan Maret. Sekarang wis ra iso apa-apa, Pak. Demi Allah ra iso. Sing ana ekonomi tambah hancur. Jadi saranku, wis loske wae. Loske mawon, tapi swab gratis untuk Jakarta, Surabaya, Bali, dan Makassar. Jadi saran saya, wes los kemauan rasa anak PSBB, relawan edukasi, gak usah ada denda, nakes berusaha, tiga insentif, sing miskin yang kere gak ada duit, kasih duit, pilkada diundur, neso, kepala daerah bersatu, seleksi alam. Image publik, nasional, internasional jelek, rapopo. Tapi kita seleksi alam, sing kuat bertahan, sing lemah wafat. Setuju, Pak? Wes kudu ikhlas. Karena kita dari awal sudah salah. Los kemawon. Aku siap mati kok, bener gak? Siap. Wes aku siap mati los kemawon. Percuma aja kita mau PSBB. Faktanya COVID wes menyebar ning dindi. Lihat berita. PSBB tetap nambah 1000. Aku ikhlas. Los kedol daripada aku mati karena aku COVID, kelaparan, gara-gara PSBB. Biarkan orang bekerja sesuka hatinya. Kita tetap 3M, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, edukasi sampai jebot. Aku siap. Kepala daerah kompak, swab gratis Jakarta, Surabaya, Makassar, Bali. Terus kepala daerah kompak, tidak ada denda. Dan semuanya adalah ranah PSBB. Ben wae kabeh kerja. Dulu di awal saya pengen PSBB, Pak Anies rem mundur, saya setuju. Asalkan tegas dan semua kantor tutup. Tapi tetap baik. Jadi, wes Pak, rasana PSBB. Los kemawon. Biarkan ini urusan para penguasa dengan akhirat. Jika saya, kamu, atau kalian yang mati, itu pertanggungjawaban para penguasa kita di atas. Jika internasional memandang kita buruk, itu sudah resiko karena kita gagal di bulan Februari. Ada 2 pihak harus bertanggung jawab, pariwisata dan kesehatan. Aku siap. Ben ke los de mawon aku mati, meh di blow up, meh diapake rapopo, penting aku rasa setuju. Wes los dol seleksi alam, ben ke daripada kowe kabeh tutup mulut. Kita gagal, kita kalah, ben seleksi alam. Pilih mati karena COVID atau pilih kalian. Mah kita sebelum mati, at least kita berusaha mati-matian, bos. Los kedol, ikhlasau mati, bos. Pilih mati karena COVID atau pilih mati kelaparan? Sudah. Pakai masker, jaga, cuci tangan, biarkan relawan edukasi. Rasa PSBB. Mau naik, mau positif naik, iki resiko aku wis ora peduli neh. Koncoku bangkrut kabeh, PHK kabeh, ramangan kabeh. Daripada chaos, wes Pak, rasa PSBB, ikhlas kemawon. Los dol, bos. Mati dewe ben. Ikhlas tau. Nek aku urip, kalau aku hidup itu rezeki, nek aku mati wis takdir. Piye solusi ku ape ora? Bang, mau terkenal ya? Saya sudah terkenal. Siapa? Ini kita pin. Oke, Tompel Boy 1207. Pak Bazar. Kalau mau mancing saya nggak gitu caranya. Saya nggak butuh terkenal. Toko saya tutup 4. Pegawai saya udah ngos-ngosan. Ya, toko saya udah tutup 4. Target saya udah kacau balau. Teman-teman saya ada yang sakit. Teman saya PHK. Saya nggak butuh terkenal, bosku. Saya udah tahu resiko ngomong ini apa.
Siapa yang setuju dengan saya? Los dol, bosku. Los kemawon. Itu adalah hashtag saya. Los kemawon. Saya yang minum dulu. Karena kenapa saya bilang los kemawon? Wis kalah, dari awalnya salah. Aku ra butuh terkenal, ra penting. Buat apa terkenal jika kawan saya nggak makan? Buat apa terkenal jika pegawai saya nggak makan? Buat apa terkenal jika kawan saya nakes tidak bisa berhenti melayani pasien? Buat apa saya terkenal jika saya melihat kondisi penanganan COVID di Indonesia habis-habisan? Buat apa terkenal? Popularitas gak penting. Centang biru gak penting. Instagram gak penting. Aku sing penting los kemawon. Aku pengen nyambut gawe kayak biasa, praktek kayak biasa, rumah sakit aman, ben meh positif munggah, meh opo munggah, aku wis pasrah. Kalian semua yang munafik mengatakan, ayo Caca, kalian sudah tahu Indonesia sudah kalah. Seburuknya kau los dol apa? Herd immunity. Biarin saja. Mau apa? Kita sudah kalah, kamu mau apa? Sampai nunggu vaksin selesai. Kita los kemawon sampai vaksin. Kata Pak Luhut gitu. Ya kan? Ya. Katanya Pak Luhut, vaksin jadi 100 juta Desember sampai Maret. Oh wis, pencegahan, manut. Pokoknya aku los kemawon. Wis. Los kemawon. Los wani perih dewe nyambut mangan. Teriakan itu ke semua orang. Kita harus bilang, semua kepala daerah harus kompak. Los kemawon, ikhlas mawon. Koe aku kabeh bisa mati. Aku kamu bisa mati. Entah karena COVID, entah karena kelaparan. Sudah cukup aku melihat temanku mati, atau keluargaku mati, atau guruku mati. Sudah cukup. Karena kesalahan penanganan dari awal. Siapa yang takut ngomong itu? Sudah. Loske mawon. Terima kasih para politisi yang berjuang demi kekuasaan di negeri ini. Yang akhirnya membuat warga sengsara setengah mati. Dan akhirnya karena sengsara setengah mati, saya pun juga akan ikut mati. Cepat atau lambat, entah dijemput atau nanti. Bosku, terima kasih para politisi. Semoga Allah membalas kalian di akhirat nanti. Yang memanfaatkan COVID untuk kepentingan kalian sendiri. Jika dari awal semua kompak, tidak egois, mementingkan rakyat, maka kejadian keparat ini tidak akan terjadi. Saya ikhlas, biarkan Allah yang membalas dan memberikan laknatnya kepada semua politisi yang memanfaatkan COVID. Los kemawon, ikhlas mawon.